Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Para pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Dari awal sampai akhir adalah bulan ampunan. Dari awal sampai akhir adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Dari awal sampai akhir bulan yang disebut dengan itqum minan nar. Maka pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, jadikan bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, celakalah orang yang ketika Ramadan dia terlewati, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah maha pengampun bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Allah jadikan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Allah katakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku tahu kalian tak henti-hentinya melakukan dosa dan kemaksiatan, siang, malam, pagi dan petang. Cuma aku yang bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mohon ampunlah kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Para pemirsa Sultan TV dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini rahmat Allah sangat luas untuk hamba-hambanya. Bukankah Allah mengatakan, jikalau hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa seberat gunung, dengan satu syarat tidak menyekutukan aku, kata Allah, pasti akan aku berikan ampunan seberat gunung juga. Jikalau hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, dengan satu syarat tidak menyekutukan aku, kata Allah, maka akan aku berikan ampunan seluas langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena satu dosa, tapi Allah mengampuni dosa itu dan Allah menerima taubatnya karena Adam menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan iblis, ketika Allah usir dari surganya karena satu dosa pula, karena tidak mau bersujud terhadap Adam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah mengusir iblis dari surganya, iblis tidak mau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru iblis bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, jikalau engkau mengizinkan aku menyesatkan Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat, maka akan aku sesatkan Adam dan anak cucunya. Tapi Allah berbalik sumpah di hadapan iblis, bi'izzati wa jalali la'aghfirannahum mastaghfiruni. Wahai iblis, aku juga bersumpah di hadapanmu, siapa anak Adam yang kau sesatkan, siapa anak Adam yang kau jerumuskan, siapa anak Adam yang melakukan dosa dan kemaksiatan, jikalau dia memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Para pemirsa Sultan TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, Allah selalu menanti kita untuk bertobat kepadanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahukan kepada hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Para pemirsa Sultan TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, kata Rasulullah, di saat seorang hamba melakukan satu dosa dan kemaksiatan, dia datang kepada Allah
memohon ampun atas dosa dan kesalahannya, bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah sambut dengan senyuman, kata Rasulullah. Dan Allah katakan kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku yang datang bersimpuh sujud di hadapanku. Dia memohon ampun kepadaku karena dia yakin dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Hari ini akan aku ampuni dosa-dosanya. Manusia selalu melakukan dosa dan kemaksiatan. Ketika dia datang yang kedua kalinya dengan membawa dosa yang baru untuk memohon ampun kepadaku, bersimpuh sujud di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sambut yang kedua kalinya dengan senyuman. Dan Allah katakan kepada hamba itu, kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku yang datang kedua kalinya dengan membawa dosa yang baru. Dia bersimpuh sujud di hadapanku. Dia memohon ampun atas dosa-dosanya karena dia yakin dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Hari ini, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya. Ketika hamba itu melakukan dosa yang ketiga kalinya, kata Rasulullah, dia datang kepada Allah bersimpuh sujud untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Dia mengadahkan kedua tangannya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Allah sambut yang ketiga kalinya dengan senyuman pula. Dan Allah katakan yang ketiga kalinya kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku yang datang kepadaku untuk yang ketiga kalinya dengan membawa dosa yang baru, memohon ampun kepadaku agar diampuni dosa-dosanya, karena dia yakin dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Saksikan wahai malaikat, jikalau dia datang yang keempat kalinya, dia datang yang kelima kalinya, dia datang yang keenam kalinya, terus menerus datang kepadaku untuk memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Para pemirsa Sultan TV dimanapun yang berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan momentum kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa selain Ramadan, Allah tetap Maha Pengampun, apalah lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh magfirah ini, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunannya kita mendapatkan rahmatnya, dengan rahmatnya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kembali ke jalan Allah untuk bertobat, selalu memohon ampun kepadanya agar kita diberikan rahmat dan surganya. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.